terjadi karena tidak ada alat bantu atau penyempit, Pak. Boleh. Kedua, karena tidak ada penitikan las pada bagian-bagian tertentu. Ya. Cara mencegahnya yang pertama harus menggunakan alat bantu seperti ragum atau klem. Kedua, sebaiknya sebelum pengelasan harus dititik terlebih dahulu agar tidak terjadi distorsi seperti pada gambar tersebut. Ya, bagus ya. Kelompok satu analisanya nampaknya sudah mengarah ke sana, mengarah ke pencegahan distorsi ya. Ya, Pak. Walaupun nanti kita bisa tambahkan dengan seperti tadi ada dan future misalnya. Ya. Boleh saja ya kita klik. Kalau yang kelompok dua gimana? Atau kelompok tiga dulu? Bacakan apa? Masih mendiskusikan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pencegahannya itu harus kita amati sebelum mengelas. Ya. Nah, kalau setelah mengelas berarti kan sudah tidak ada apa sudah percuma ya. Benda itu sudah rusak. Kalau benda latih mungkin nggak terlalu berpengaruh karena benda itu mungkin biasanya digunakan ulang. Nah, tapi kalau benda yang dipakai misalnya pesanan orang ya, misalnya kita buat ayunan seperti ini, kalau dia baling-baling orang nggak mau terima, nggak mau dia. Nah, kita pun mungkin kalau beli sesuatu nggak pas, kita nggak mau. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, bagaimana yang kelompok dua dibacakan hasilnya? Sudah ada? Ya, nah, kira-kira apa penyebabnya? Yang kelompok dua dibacakan aja nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki sama-sama nanti. Kita perbaiki mana yang kurang, mana yang salah. Ya. Coba dibacakan dulu hasilnya. Yang kelompok dibacakan aja nggak apa-apa. Bacakan aja nggak apa-apa. Ya, kami dari kelompok 2 akan punya analisis penyebabnya terjadi pemanasan pada benda kerja yang akan kita las dan menyebabkan pembandingan pada benda kerja. Nah, cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan cara menjepit benda kerja yang akan dilas. Ya, jadi itu mungkin salah satu ya analisanya itu karena terlalu panas tadi kan, karena pengelasan terus mulai terlalu panas ya. Bisa dijepit, bisa ya, dijepit dengan tackwell atau dijepit dengan alat bantu jig dan fixture tadi. Ya, Pak. Nah, jadi itu mungkin analisa untuk untuk hasil pengembangan distorsi ini. Ya nanti kalian waktu praktek bisa menganalisanya ya, menganalisanya dan bagaimana itu terjadi dan memperkirakan sehingga benda kita bisa bagus ya, bisa sempurna ya. Nah, jadi karena itu ada nilainya. Kalau kita ujian LKS atau uji kompetensi itu batas minimal distorsi seperti ini 2,5 derajat ya. Jadi ada alat ukurnya dia. Ada alat ukurnya seperti ini 2,5 derajat itu masih batas toleransi. Artinya mendapat nilai misalnya nilai KKM-nya 80 itu boleh 80. Tapi kalau sudah 5 derajat atau lengkungnya terlalu parah itu sudah dianggap nanti 0 ya. Atau dikurangi nggak sampai KKM harus mengulang lagi ya. Nah, jadi ini materi kita. Kalau ada yang ditanyakan ya, ada yang ditanyakan yang masalah pelajaran kita ini atau ada tadi mungkin hasil diskusi ada yang belum pas ya. Ada yang ditanyakan ya? Ada, Pak. Ya silakan. Masalah deposit tadi apa, Pak? Deposit ya. Deposit ya. Tadi kan ada termasuk salah satu pencegahan las itu depositnya jangan terlalu besar ya. Mungkin yang lain ada yang merekam tadi yang Bapak katakan. Ada mungkin kawan yang lain ada yang bisa memahami apa itu deposit? Tidak ada ya, mungkin apa kata tadi tidak dicatat atau apa ya. Jadi deposit itu tumpukan rigi-rigi lasnya ya, deposit. Jadi ini yang disebut deposit tumpukan ini yang merah ini. Jadi tumpukan las yang mencair atau tumpukan hasil las itu deposit ya. Deposit. Jadi deposit itu jangan berlebihan. Misalnya ini ya, kalau laspat ini depositnya paling tinggi 3 mili boleh. 3 mili. Kalau lebih 3 mili itu dianggap sudah berlebihan. Artinya apa? Kalau deposit sudah berlebihan, otomatis pengelasnya juga lebih lama ya. Mengelas tipis kan lebih lama daripada mengelas tebal. Dan panasnya lebih besar las yang tebal tadi.
makin banyak panas, makin banyak deposit, makin lengkung dia, makin lengkung nih. Kemungkinan lengkungnya makin besar. Nah, jadi itu pengertian deposit ya. Deposit itu adalah tumpukan rigi-rigi lasnya. Ya. Makin banyak deposit artinya kita mengelasnya makin banyak, makin lama, makin panas, makin melengkung, makin distorsi itu dia. Ya. Ada yang lain mungkin? Kalau semisal depositnya terlalu sedikit, gimana Pak? Terlalu sedikit itu nanti pengaruhnya ke kekuatan ya. Kan tadi sudah kita sampaikan ketebalan deposit lasnya itu 0,8 kali T ya. Jadi kalian ukur bahan yang mau dilas. Kalau bahan uji itu atau LKS itu biasanya 10 atau 12 mili. Kalau 10 berarti depositnya, kalau 10 mili berarti depositnya 8 mili karena kali 0,8. Kalau 12 berarti mungkin sekitar 9,5 atau 10 mili depositnya. Kalau terlalu kecil kemungkinan patah. Jadi misalnya las kita ini diuji ya. Kalau depositnya nggak sampai ke atas, kurang 2 mili misalnya. Kalau diuji akan patah. Biasa uji bending atau uji tekuk ya. Nah, jadi itu. Jadi pengaruhnya kalau depositnya nggak cukup dia patah. Kalau terlalu tebal mungkin kemungkinan panas berlebihan akan terjadi kerusakan cacat las juga.